Jadi kalau buah bernama si buahku ini, Saya. yang tumbuh di atas bukit. Kalau ada dosen secantik ini sudah pasti jadi dosen favorit. Oh, saya kira tadi kalau ada dosen Betul tidak, Bu? Saya kira tadi pantun awak tu kalau ada dosen secantik ini tentu saya sweet. Hai wah, jumpa lagi dengan saya Bang Goji dan kawan saya Angga pun tentunya di channel kami Pandantun, suka-suka dengan pantun. Jadi Wai, Apa tuh? hari ini nih kita agak berbeza sedikit. Betul. Jadi kalau kata orang, kalau tuan ke kampung gelap, Betul. ya kan? Jangan pergi di petang senja. Biasa kita narasumbernya kaum Adam. Betul. Hari ini kita ada kedatangan kaum Hawa. Hawa. Itu luar biasa kata orang tuh. Kalau tuan kata orang tuh kalau tuan pergi ke Jawa hendak melihat burung jelate. Hari ini dah ada kaum Hawa nampak luar biasa cantik. Ya, jadi kata orang tua kalau misalnya beginilah kalau tuan ke Pulau Jawa, Ya, betul. kan? Jangan pergi rambut bertutup. Ya kan? Karena narasumber ni adalah kaum Hawa, saya agak sedikit gugup. Betul juga kata orang tua. Kalau tuan ke tengah kota, buah pinang jatuh bersusun. Hari ini nampak narasumber kita yang jelita. Semoga lancar kita berpantun ya, Wai. InsyaAllah mudah-mudahan jadi asik katun denganlah katun. Pancing pula si ikan kakap, ya kan? Asik kita berpantun-pantun, lebih baik kita ajak bercakap. Betul juga. Ikan bernama si ikan kakap. Manalah sama si ikan duyung. Lebih baik kita ajak bercakap daripada dia terpandang terbengong-bengong. Ya betul juga. Jadi encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan dan Cik Wai di sana, pada hari ini kita mengundang salah seorang wanita jelita. Betul. Yang saya rasa kaum millennials kenal dia. Kaum millennials dekat seantero Tanjung Pinang ni. Betul. Mengenal beliau kerana beliau tu dalam bahasa Melayunya seorang pensyarah. Pensyarah Dalam bahasa Inggris dia lecturer. Dalam bahasa Jawa apa benda? Dalam bahasa Indonesianya dosen. Di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, Cik Wai semua, kalau biasanya bersama kami adalah para kaum Adam yang sebenarnya kami sudah cukup bosan dan jemu. Jelak sikit lah. Jadi hari ini nampaklah muka kami berseri-seri pada petang hari ini. Kerana kita akan mendengarkan mendengarkan seorang perempuan jelita akan berbagi pengalaman, akan berbagi prestasi, juga mungkin akan memberikan sedikit masukan kisah-kisah. Kisah-kisah yang memberikan inspirasi kepada semua penonton Pandantun. Betul. Jadi cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan, karena beliau ni seorang dosen, tentunya dosen itu kan biasanya senior senior. Dia seorang profesor yang agak-agak lanjut lah doktor agak lanjut lah. Betul. Tapi hari ini kalau cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan dan Cik Wai semua lihat di layar kaca kita betapa mudanya beliau ni. Nah, nanti kita akan bercakap-cakap berapa usia beliau, siapa nama beliau. Biarlah beliau memperkenalkan diri. Baik, tanpa menunggu lebih asik kakap denganlah kakap. Betul. Ya kan? Asik kakap denganlah kakak. Aku lupa sampai ni. Jangan pancing di petang hari. Asik saya dan dia bercakap-cakap. Sila buat selfie, kenalkan diri. Tapi saya dah sebut nama tadi. Kenalkan diri lagi. Sila buat. Apa ni bang? Ya, tak apa-apa. Kenalkan diri saja. Ya, apa ni bang? Baik. Itulah tadi nama beliau ni adalah apa ni bang? Dan itu merupakan salah satu nama yang cukup unik. Dan saya lawa orang dia, tapi nama dia apa ni bang? Agak-agak juga. Tak sesuai ekspektasi. Masya Allah. Ya Allah, saya sudah merancang dari ekspektasi saya sampai ke luar negeri. Saya bukan ternyata. Nama dia apa ni bang? Apa ni bang? Tapi saya kira itu bukan nama dia. Sila ibu atau apa Sila ni itu apa ni kepanggil ni? Kami panggil nama mbak atau kakak atau ibu atau adik. Selfie. Karena belum mengenal nama kami tak berani panggil. Selfie apa? Selfie KDI, selfie mania. Selfie yang itu juga. Ya, sila bu. Selfie aja. Selfie. Kami panggilnya selfie aja. Gitu. Nama lengkap? Nama saya Selfie Fauzar. Selfie Fauzar. Kalau karena dia perempuan, Selfie Fauzar. Itu nama keluarga atau apa? Itu nama gabungan dari nama mama sama papa. Oh, so sweet. So sweet. Nama beliau adalah Selfie Fauzar. Pekerjaan betul lecture
lecturer, dosen. Sampai saat ini masih dosen. Masih dosen. dosen. Apakah berencana mau berhenti biar saya gantikan? Jadi cik-cik tuan-tuan dan puan-puan, beliau ni kalau kata orang Melayu tu, kalau tuan mudik ke kota, Betul. ya kan? Jangan tuan pergi berkelah, Betul. kan? Dia ni bukan sembarang wanita, dia adalah seorang pensyarah. Pensyarah. Jadi biasanya pensyarah tu ada di university, tahu? University. Ya kan? University, kalau dalam bahasa kita universitas. Nah, jadi kita nak berbagi ni, share pengalaman, share experience untuk kata betul. orang putih. Jadi sudah berapa lama ni menjadi seorang dosen atau pensyarah? Sampai saat ini jadi dosen itu dari tahun 2015 hingga saat ini berarti udah jalan 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 Hampir 5 tahun. tahun. Ya. Dah besar budak tu 5 tahun. Bukan. Ya, maksudnya sudah 5 tahun dia menjadi seorang dosen. Ya. Awalnya kenapa tu menjadi seorang dosen tu? Sebenarnya dulu tuh cita-citanya memang pengen jadi dosen, tapi ketika di atas umur 30 tahunan ke atas. Awalnya itu pengen kerja kantoran, pengen seperti wanita karir yang sibuk dari pagi sampai sore. menentu seperti wanita itu karir ya. Betul. Iya, pengen jadi wanita karir yang seperti itu. Lalu entah gimana caranya waktu itu akhirnya kata papa untuk pulang ke sini untuk coba sebaik-baiknya perempuan itu bekerja adalah sebagai Ibu rumah tangga? Oh, bukan. itu pasti ya Kodratnya kodratnya pasti seperti ibu itu rumah ya. tangga. Iya. Betul. Sebagai pendidik Kalau ibu rumah komplek tak usah, banyak. banyak. Ibu rumah tangga. Susah ya. mau parkir, Pak. Tadi susah parkir, Pak. Iya. Betul. Terus Sebagai pendidik ya akhirnya memutuskan untuk menjadi dosen. Nah, dari mulai tahun 2005 dari 2015. Oh, 2015. Yang 2005 itu tadi? 2015. Oh, 2015 saya salah dengar berarti. Telinga saya ini agak swasta. Ada belasnya, Bang. Iya, belas. 2015. Jadi akhirnya ketika 2015 pulang ke sini Dari mana pulang sini tuh? dari Jogja. Oh, Jogja. Iya. Itu S1 ke S2 kan? S1 itu kebetulan di Padang, S2-nya lanjutinnya ke Jogja. Itu kawan-kawan semua itu kalau kata orang tadi kan bukan kota sembarang kota, Betul. ya kan? Kotanya bernama Kota Melaka. Betul. Dan ini bukan wanita sembarang wanita, pendidikannya S2. Betul. Dan di Jogja ya Di terkenal sebagai Yogyakarta. kota pendidikannya gitu. Ya, sambung Bu, silakan. Silakan. Sorry lah agak terkejut sedikit tadi. Terus 2015 selesai, udah sempat juga beberapa bulan di Jakarta. Oh, Ya, udah sempat jadi presiden keterima. bukan? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah belum. Oh, belum. Belum. Silakan Bu. Nah, jadi udah sempat juga diterima waktu itu di salah satu perusahaan swasta, cuman waktu itu kebetulan diterimanya sebagai MT, Apa tuh? manajemen trainer. Manajemen trainer. Oke. Ya. Terus tidak diizinkan oleh papa karena itu penempatannya adalah Selindo, disuruh pulang. Oh. Disuruh pulang sehingga Suruh pulang Tanjung Pinang lah ya, kan. pulang ke Tanjung Pinang. Terus papa memberi pandangan seperti itu bahwa sebaik-baiknya perempuan itu adalah sebagai seorang pendidik hingga akhirnya Pulang ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, itu Cik Wayu yang perempuan Ya. yang ada di luar Tanjung Pinang yang sampai saat ini masih terus menuntut ilmu itu sebenarnya bagus. Jadi tadi saya tangkap satu kata-kata betul? yang bagus tuh. Jikalau tuan pergi tambelan, Ya. kan? Jangan membawa si anak itik, ya kan? Sebaik apa tanda sebaik-baiknya perempuan? Dia adalah seorang pendidik. Betul. Jadi itu tadi kata-katanya yang bagus tuh. memaksa ya. Memaksa apa? Anak itik tadi tu? Selfie apa tadi namanya? Selfie Fauzan. Selfie Fauzar untuk pulang ke negeri asalnya selain dari perintah orang tua, dan itu merupakan motivasi yang bagus. Betul. Ya. Sebaik-baik perempuan adalah seorang yang pendidik. Ya. Nanti kalau dia tak mendidik orang lain, anak dia pasti dididik. Nah, itu dia berguna Ya. untuk mendidik Ya. anak Kalau dia, tak ada anak, mendidik dia didik suami. tetangga, anak tangga, anak batu dan lain sebagainya. Anak pintu, anak gembok, semua anak kunci. Intinya itu suatu hal yang bagus. Saya baru dengar hari ini ya. Sebaik-baiknya Mungkin karena perempuan, kita jarang bertemu dengan perempuan ni. Kita ni selalu berjumpa dengan kaum Adam. Baru kali Kita ni ni tahu. saya nak bertekak terus dengan kaum Adam. Jadi itu tadi kisah dia dari 2015 kan. Balik dari Yogyakarta menyelesaikan master, lalu balik ke Tanjung Pinang menjadi seorang pendidik. Nah, boleh tanyakan begini nih. Ni kan masih muda kan? Ya.
Masih muda. Jadi kalau kata orang tuh, kalau tuan menaik kuda, ya kan, jangan singgah di Pulau Mapar. Nampaknya puan ni kan orang muda. Apa tantangan pertama mengajar? Kan kadang-kadang orang tengok ni betul. Dan Semacam juga semacam nggak percaya ya. Semacam nggak percaya kalau misalnya ini dosen ini bener nggak sih dosen, bener nggak sih dosen. Kalau saya langsung ketemu ibu seperti ini, saya bilang hai. Gitu kan? Masuk kelas dia kena. Karena emang awalnya masuk ke ketika ngajar di dalam kelas itu tuh mahasiswa tuh langsung ngeliatin gitu aja, ini bener nggak kali dosen atau first ya waktu pertama kali masuk ke dalam kelas itu mereka langsung memperhatikan semacam ini bener nggak sih ini langsung seperti itu. Cuman ketika di depan kelas itu semacam udah ada the power of syndrome, jadi tuh kita harus bisa berdiri tuh bisa menguasai kelas gitu. Jadi seketika tuh langsung bisa kayak aku di sini tuh harus profesional gitu. Aku harus menunjukkan paling enggak tuh kewibawaan aku sebagai seorang dosen. Jadi setiap pertemuan pertama di depan kelas itu saya selalu bilang sama mereka bahwa kalau di dalam kelas itu saya adalah dosen. Kalau di luar kelas? Kalau di luar kelas kita bisa sharing sebagai teman, apakah itu sebagai kakak, ya kalian bisa kalian adalah adik-adiknya saya gitu. Yang jelas kalau di dalam lingkungan kampus ya sebagaimana layaknya sebagai seorang dosen. Jadi kita bisa saling menghargai satu sama lain. Sebenarnya itu nggak mudah sih menghadapi dengan berbagai macam karakternya mahasiswa itu gitu kan. Terus yang belum lagi ketemu jenis-jenis mahasiswa yang jenis apa tuh? Jenis-jenis mahasiswa yang beraneka ragam macam karakternya gitu. Pakai jenis ya. Iya. Gitu. Ada yang bisa dibilangin, ada yang masih kalau orang Melayu bilang tengengel gitu ya. Yang nggak bisa dibilangin. Cuma ungkal. Nah, mungkin ketika kitanya yang memang harus tegas kepada mereka, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa mereka itu mengikuti. Jadi tantangan pertama itu atau apa yang pertama dilakukan? Langsung mengontrol diri gitu loh. Jadi tuh mungkin awalnya itu mahasiswa menganggap first impressionnya saya sebagai dosen muda itu yang judes gitu. Mukanya mungkin faktor muka padahal tuh enggak gitu loh. Emang udah cetakannya di situ. Udah cetakannya seperti itu. Tapi orang selalu bilang Rabon tak mahasiswa itu. Kok dibilang judes rabon. Mukanya tuh ketus gitu. Ketus. Ketus gitu. Terus bilangnya tuh kalau muka saya lurus aja gitu kan. Judes gitu ya kan. Padahal tuh enggak, memang udah cetakannya begitu. Memang iya Pak ya, kalau misalnya kita sebagai dosen tuh ketika di depan kelas itu udah langsung aja semacam auranya itu sudah berbeda. Terus wibawa kita tuh langsung tersetting langsung ya. Tersetting langsung kita harus langsung bisa menyesuaikannya. Nah, gitu Cece Tondompa kan, walaupun dosen kita muda tetap di dalam kelas harus dihormati. Nah, jadi betul lah waktu kuliah dulu zaman dulu kalau seperti ini, jadi kalau buah bernama si buahku ini saya yang tumbuh di atas bukit. Kalau ada dosen secantik ini sudah pasti jadi dosen favorit. Saya kira tadi kalau ada dosen betul tidak Bu? Saya kira tadi pantun awak tuh kalau ada dosen secantik ini tentu saya sweet. Segitu. Iya betul tidak? Ada yang bilang seperti itu, tapi ya dikembalikan kepada mahasiswanya. Ada yang bilang dosen favorit, ada yang mereka juga mengelakkan kita juga mungkin karena faktor tugas. Mending dosen favorit, Wak. Terfavorit, bukan terkaporit, Wak. Kalau terkaporit itu susah. Katanya seperti itu, cuman nggak tahu lah ya. Tapi begini, kalau buahku ini di atas bukit, batangnya pula jangan ditebang. Kalau ibu ini saya yakin dosen favorit. Kalau bapak ini pasti dosen garang. Jadi beginilah kan, saya siapa? Saya tidaklah ngabon. Oh iya, ngabon. Jadi begini, Encik Selfie, Apuan Selfie kan selfie lah ya. Kalau selfie itu agak kampung betul penyebutannya. Selfie. Jadi kan masih muda ya kan. Agak private sedikit question, sudah berumah tangga kah? Sampai saat ini belum. Oh, belum. Ini pasti pertanyaan kita berarti kan. Kalau tanam si buah saga, ya kan, jangan tanam di hari Minggu. Ibu dosen ini belum berkeluarga. Kira-kira ada tak mahasiswa mengganggu? Itu dia. Dibilang mengganggu tuh mengganggu dalam notabene yang positif positif. Nah, ada sih, ada yang macem-macem ya. Ya, macem. Macem-macem. Macem-macem. Ya, macem-macem banget itu mahasiswa yang
mungkin yang semacam kayak mendekati, terus dengan berbagai macam cara juga. Ada ya. Cara menanggapinya tuh seperti apa? Tetap kita menjaga diri kita sebagai dosen, tapi juga tak dianggap sombong, tak dianggap apa. Itu memang itu macam mana tuh? Kayak langsung menegaskan aja gitu. Yang apa ya? Ketika mereka mungkin mencoba menghubungi, mereka mencoba terus bercanda, mungkin di situ cuman kita membatasinya agar mereka tidak melanjutkan bercandaannya mereka. Kadang kan gak enak, ada hal-hal yang ketika mereka terus melakukan bercandaan, jadi kesannya kita nggak ada dihargainya. Mungkin di situ sih problematikanya hingga saat ini gitu. Mungkin karena faktor saya sendiri belum berkeluarga, banyak sekali ya adalah beberapa banyak sekali tadi sekali yang datang sombong sekali ya kan sekali adalah begitu Cek jadi betul juga untuk menjadi seorang sudah menjadi dosen dan masih muda, memiliki pendidikan yang tinggi dan juga berbudi bahasa macam saya lah kan itu merupakan satu anugerah dan juga satu musibah sebenarnya ya. Anugerah musibah bener ya, anugerah untuk dia, dan musibah untuk orang lain yang mendekati, misalkan saya nih agak berat tak dapat kata orang dalam bahasa kita, kata orang tuh ngacak lah lu siapa gitu ya gitu lah ogai ya. Nah jadi begitu, mungkin ada nak ditanya saya ya. Jadi masalah masih tentang ini tadi, tentang bagaimana cara mengatasi hal-hal yang seperti itu. Kita tahu bahwasanya takut nanti dibilang ini perempuan itu memang harusnya menjaga ya sebagai jati diri perempuan, yang menjaga dirinya untuk tetap terlihat indah tapi tidak memperindah-indah ya, gitu. Artinya tetap ada marwah. Dan tapi kan kita tidak bisa untuk menolak pandangan 1001 manusia yang ada di 1001 mata, 1001 manusia yang ada di kampus ya, yang ada di tempat kerja itu. Bagaimana cara Ibu memberikan pengertian kepada mahasiswa yang seperti itulah atau kepada orang selain itulah sehingga Ibu tetap berjalan teguh itu di jalan Ibu sampai datang si pangeran berkuda tadi. Ya tadi itu yang saya bilang, berbagai macam caranya itu mungkin ketika kita pada awal kita masuk, saya langsung bilang bahwa kita itu harus bersifat profesional. Nah, selain itu profesional itu juga saya juga tunjukin dari cara berpakaian saya juga pastinya bener. Karena kadang ada orang yang justru dengan gampangnya melecehkan kita itu dengan pakaian kita yang sembarangan. Tetapi tetap dengan identitasnya saya, tetap dengan bentuk karakternya saya sendiri gitu. Bentuk manusia lah pasti kan. Dengan manusia itu. Nah, dengan cara berpenampilan gitu. Dengan saya kalau mungkin dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang lain, kita tuh kalau berjejeran alhamdulillahnya masih belum ada beda gitu kan. Mungkin orang bingung nih mana dosen, mana mahasiswa. Gitu. Mungkin cara berpakaian ketika ke kampus, mungkin ketika nongkrong di luar, ketika ada momen-momen tertentu itu pasti akan sangat saya sesuaikan. Nah, kalau misalnya di kampus ya layaknya saya sebagai dosen itu seperti apa gitu kan. Ya menunjukkan lah saya bisa bilang dengan mahasiswa saya yang perempuan bagaimana cara berpakaian. Saya pun juga pasti akan menunjukkan bagaimana tetap dengan karakternya saya yang suka yang matchingkan pakaian tetapi tetap karena itu yang bikin saya percaya diri. Berarti pakaian juga jadi salah satu faktor ya? Iya, itu karena menjadi saya percaya diri, Pak. Kalau seandainya saya kayak terlalu sembarangan nih, mau pergi ngajar, saya nggak pede. Pasti saya juga nggak akan pede di depan. Apa yang mau saya sampaikan tuh pasti nggak akan tersampaikan. Nah, makanya setiap mau ngajar, setiap mau ada acara di luar itu pasti akan saya sesuaikan. Karena ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri dengan berpakaian dengan baik, insya Allah kan orang-orang juga bisa menghargai kita dengan baik. Ya kan? Benar. Berarti selain mengkat mahasiswa dengan kemahiran, kebijakan, fashion tadi, fashion juga bisa memberikan jati diri Ibu ini untuk tetap terlihat profesional sebagai seorang dosen. Nah, jadi kalau kata orang tuh, nah tadi udah panjang lah tuh bagaimana caranya menghadapi. Nah, kata orang tuh kalau dalam sebuah pantun tuh kan begini. Jikalau Tuan pergi berkelah, ya kan? Jangan pergi di petang hari, ya kan? Nggak tahu apa kerja pencarah, dia mengajar, dia meneliti dan mengabdi. Ada 3 nih Bu Selvi, ada poin Selvi. Nah, kalau tadi kan banyak kita berkisah tentang bagaimana cara mengajar, bagaimana memanage mahasiswa dan sebagainya, memanage student sebagainya.
Nah, tentunya sebagai seorang dosen kan tidak hanya mengajar. Dia ada melakukan penelitian, ada melakukan pengabdian, ada berkarya dan sebagainya. Nah, tantangan atau suka dukanya menjadi seorang dosen, terutama ada juga kan dosen-dosen yang lebih senior daripada kita. Kadang-kadang kita kan, kau ni siapa ni baru balik S2 ni kan pandai-pandai pula. Nah, tantangan atau suka duka sebagai seorang dosen harus menjalani semua ni macam mana, Bu? Dan bagaimana Ibu menghadapi itu? Ya, apalagi ketika kita bertemu dengan teman selevel ya, selevel, seprofesi di kampus. Ada yang lebih senior dengan kita. Lalu ada yang cara berpikirnya pun juga berbeda dengan kita. Nah, terkadang memang itu merupakan salah satu problematika yang harus kita bisa selaraskan gitu ya Pak ya. Karena menurut mereka yang lebih senior, mereka yang lebih paham, aturan mereka memang yang terbaik, tetapi kita yang baru selesai, ini kita pasti di tahun 2015 itu saya pasti otomatis lebih fresh gitu kan. Ketika masuk mungkin ada sesuatu hal yang tidak masih belum seide, belum sejalan. Karena saya sebagai dosen yang baru, saya otomatis suara saya tidak akan banyak dan tidak akan didengar. Tetapi saya tetap menjalankan profesi saya itu sebagaimana mestinya. Menurut saya itu adalah yang terbaik. Saya akan memberikan itu juga yang terbaik di dalam kelas dan juga dalam bentuk hal apa yang harus dikerjakan saya sebagai seorang dosen, hal itu juga yang harus saya kerjakan. Andaikan ada yang biasanya tuh akan ada yang tidak sependapat dengan dosen-dosen senior gitu kan. Nah, otomatis saya akan mencoba meluruskannya. Tapi saya akan kembalikan lagi kepada dosen yang bersangkutan. Semua keputusan ada di tangan beliau. Saya juga. Tapi begini Puan, kan dosen itu kan supaya Cik Y di sana pun tahu bahwa dosen itu kan bukan hanya ngajar tuh. Dia meneliti dan sebagainya. Apakah itu jadi sebuah tantangan atau jadi sebuah apa tuh dia bahasa dia tuh sebuah challenge kita nih tantangan. Yang kita habis S2 misalnya lah katakan suruh jadi dosen tuh kan. Tapi kita tak tahu kesangka kita hanya ngajar aja, lupa dia ada meneliti, mengabdi dan bla bla bla. Itu bagaimana Bu Selvi menghadapinya itu? Ya, menghadapi yang namanya salah satu tuh yang sampai saat ini masih terberat tuh jujur adalah penelitian. Research. Iya. Sampai saat ini yang paling terberat itu sampai saat ini adalah penelitian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena penelitian itu tuh memang butuh kayak power ya, semangat yang kita memang harus kembali lagi sebenarnya masalah-masalah yang untuk diteliti itu banyak ya kan. Nah, sebenarnya kami pun masalah juga berdua. Betul, saya pun juga ya. Banyak yang mau diteliti. Cuman itu butuhnya semangat, terus butuhnya apa ya? Penyemangat. Penyemangat. Itu yang penting juga. Yang harusnya segera. Ya, harus ada yang motivator. Itu. Lanjut, Bu. Palingan di dalam penelitian itu yang masih terkendala sampai saat ini. Tapi kalau untuk pengabdian oke-oke aja sih. Jadi sebagai dosen muda tak jadi tapi tantangan lah ya. Tantangan itu sampai saat ini adalah penelitian bagaimana mencoba mencintai itu penelitian. Karena sekarang kalau mencintai dia tak boleh. Apalagi mencintai saya. Bagaimana mencintai itu penelitian boleh. Penelitian ya Allah ya Rasul. Kenapa harus penelitian dicintai sih, Bu? Iya, karena kalau nggak dicintai itu nggak akan jalan-jalan ya. Tapi kan sedap tuh penelitian, nulis. Apa beratnya? Beratnya ya tadi tuh apa ya? Menyukainya itu loh, harus mencari segala macamnya kembali. Totalitas gitu. berarti ya. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau tak bisa diteliti. Berarti harus sayang dulu, kenal dulu, sayang dulu baru cinta. Sama aja begitu. Begitulah kira-kira. Harus ada semangat. Harus ada semangat. Baik, itu tadi ya. Dari pertanyaan selanjutnya, pertanyaan sebenarnya kita hanya sharing saja. Kan sekarang ini kita lagi menghadapi virus. Kata orang tuh begini, kalau mudik sitok kelana, ya kan? Mudik sampai dekatlah Cening. Sekarang nih sibuklah virus corona. Belajar pun banyak pakai daring. Itu kan daring tuh dalam jaringan. Kalau bahasa saya tuh online. Ya online, kan? Daring bahasa. Online. Ada pula luring luar jaringan Nah, daring. Jadi sila tanya tu. Saya nyoba pantun aja karena channel kita Panjantun. Suka-suka dengan pantun. Ya, sila. Baik kata orang tu kalau tuan ke Bukit Cening,
sayang jatuh buah kecapi. Jadi persoalan tadi mengajar daring, bagaimana cara ibu menghadapi? Daring semua nih sekarang, Bu. Kalau dulu kita kan jumpa kat kelas, nampak muka Mas. Sekarang pun nampak juga, tapi kan berbeda cara deh. Macam mana layar sekarang? ya, layar. Nah, saat itu kalau ketika daring justru lebih menyesuaikannya kepada mahasiswa yang berat ya, Pak. Apalagi pada saat ini kita tahu bahwa mahasiswa kita tuh nggak semuanya berdomisili Tanjung Pinang. Betul. Mereka ada yang di luar daerah. Sehingga waktu itu kalau nggak salah saya awalnya kita langsung dirumahkan aja itu dirumahkan, Wak. Di PHK. Iya. Oh, iya kan. Di rumah saja di rumah itu. saja. Daripada di corona kan? Ya, betul. Daripada Di virus kan? Di rumah kan. Nah, itu tanggal 17 Maret kita udah libur total ya. Bukan libur total. 3 hari lagi saya ulang tahun, Pak. 17 Maret. Selamat ulang tahun. 3 hari lagi, maksudnya dari bulan Maret kemarin. Nah, dia ketika mahasiswa itu dirumahkan kayaknya udah 2 minggu berlangsung mahasiswa pada mudik. Ya, ditambah lagi Nanti ke lebaran tak? Oh, bukan. Belum. Jadi balik kampung Belum, saja. mereka masih balik kampung. Ditambah lagi ada support dari pemerintah pulang gratis. Nah, jadi tuh mahasiswa pada pulang ke kampungnya masing-masing. Nah, permasalahannya di sini ketika mereka pulang ke kampungnya masing-masing, ternyata tidak semuanya bisa mengikuti ini daring gitu. Dengan berbagai permasalahan gitu kan. Jaringan ya kan. Terus ya satu lagi mungkin fasilitas yang mereka belum tidak semuanya memadai ya kan, seperti adanya laptop. Oke lah kalau misalnya laptop, handphone, HP. Kalau handphone mungkin bisa dikatakan 98% udah pakai Android semua ya. 95% lah. Bahasa Indonesia itu gawai. Ya, 95% mahasiswa kita sudah menggunakan HP Android. Maksudnya tuh untuk akses udah bisa gitu kan. Cuman ketika mereka harus pulang ke kampung halamannya, mereka juga ada tugas yang harus mereka kerjain dengan menggunakan laptop, terus lagi harus dengan bertentangan dengan harus adanya jaringan. Di situ saya menemui beberapa permasalahan. Jadi waktu itu mungkin ketika kita sedang daring, mahasiswa itu masuk itu suka mereka banget gitu. Mereka suka satu banget. jam habis baru masuk. Aplikasi yang saya gunakan itu kan ada 2. Yang pertama itu ada beberapa sih, tapi ketika untuk face to face itu saya menggunakan 2 aplikasi. Nah, saat ketika masuk ada yang on time itu pun misalnya 40 atau 30 mahasiswa yang masuk itu, yang on time itu palingan 15 gitu kan. Terus 17. Dari berapa siswa? Dari berapa mahasiswa? Dari 35 mahasiswa sampai 40. Saya ada maksimal itu kemarin. Hampir 30% kurang. Iya, hampir 30% ya? kurang mahasiswanya itu yang baru masuk. Jadi kan ada lock ya, kita bisa kunci. Ya, cuman di sini Bu, saya susah masuk Bu, jaringan saya nggak ada, kuota saya habis Bu, saya harus beli dulu. Nah itu terlalu banyak permasalahan. Jadinya banyak kompromi ya, toleransi dan sebagainya. Jadi ketika kita di satu sisi, ketika kita ingin menegaskan seperti di kampus secara tatap muka biasa, tatap muka, ketika kita masih sebelum adanya dampak pandemi ini, nah itu tuh tingkat ketegasan kita pun jadinya kita agak mau ketegas sekalipun ya, tidak turun mungkin lah ya. Iya, mau dilembekkan kalipun mereka suka-suka. Betul, nah seperti saat ini aja ngumpulin tugas sudah pakai deadline masih juga belum. Betul sekali. Jadi Hang Rabon itu mahasiswa itu 98% menggunakan Android. Ada juga iOS, Wak. Tapi 150% tak ada kuota. Iya. Dia 90% dia pakai Android atau iOS, tapi berapa persen tadi? 150% dia tak ada kuota. Ini berat. Itu masalah yang paling terbesar. Apalagi kita tahu ya di Kepulauan Riau ini pulau ke pulau tuh kok sudah balik kampung dan selamat tinggal. Memang agak susah bahkan ada mahasiswa. Dia tak beli HP dengan kuotanya, Wak. Ada pula fasilitas. Ada sinyal. Jadi sinyal jadi bahkan ada mahasiswa itu dia kan kita ada jatah ya 3 kali ya. Kalau nggak masuk itu langsung dia tidak boleh mengikuti ujian. Betul. Nah dia bela-belain untuk turun dulu ke bawah. Saya nggak tahu rumahnya di mana. Cuma dia bilang, Bu saya harus turun apa naik dulu ya. Kata dia untuk mendapatkan sinyal. Ya, di bukit mungkin di bukit. Kalau di awan turun naik mungkin pula di awan. Iya, dia harus mencari dulu sinyal agar dia bisa mengikuti mata kuliah. Jadi itu tantangan dia dalam daring ini. Itu ya salah dia juga. Penyampaian kita ketika kita menjelaskan kepada mereka, ya kan,
adalah Bu nggak dengar suaranya, ada yang seperti itu. Gak apa-apa lah, yang penting dengar suara hati saya kan gitu, gak apa-apa kan. Suara hati nggak bisa didengar, suara hati nggak bisa Iya didengar. juga gitu. Bentuk muka pun juga nggak bisa tunai untuk ini ya, langsung Dia tak dengar suara ibu tuh macam mana tuh, Bu? Kalau dia tak dengar suara karena ibu. jaringan, ya kan, karena kendala-kendala yang diakibatkan. Kadang-kadang video dia berhenti juga. Nah, terus satu lagi, mahasiswa nih, dia ketika kita lagi online, mereka matikan videonya. Mereka matikan mikrofonnya. Nggak tahu kan mereka ngapain. Benar. Cuman yang sampai ketika daring itu yang selalu saya tegaskan, video tolong dihidupkan. Video terus harus dihidupkan. Betul, Bu. Adalah yang mereka lagi makan, Betul. adalah baju mereka yang sembarangan. Ada yang lipat kain kemarin. Student saya lipat kain, wah. Lagi belajar dia lipat kain. Lagi baring. Lagi baring dengan sedapnya dia lipat kain. Nah, jadi itu memang. Betul, memang itu memang realitanya. Karena belum tersetting di mahasiswa kita tuh sebenarnya belajar daring tuh seperti apa. Itu kan memang betul. waktu kita kuliah pun juga nggak ada itu. Ini sama-sama permasalahan baru. Ibaratnya sama-sama kehidupan baru yang saat ini tuh sedang kita hadapin. Zaman kita dulu sebelum Masehi tak macam gitu pula kan. Kita kan nggak ada. Itu pakai telepati, Bang. 6 tahun kita kuliah, kita nggak, alhamdulillahnya kita nggak mengalami inilah. Mungkin orang tua kita pun ini juga mereka belum tapi mengalami. menarik tadi yang kata ibu tuh, kalau belajar sekarang, cek YY yang sedang belajar sekarang, ada cara sekarang cabut online. Cabut. Belum tahu kan cabut online? Kalau dulu cabut Penting, lompat pagar. Karena Kan? cabut tak ada di online. kelas. Cabut online tuh dia masuk Dia dalam masuk. aplikasi, dia tak ada video, dia tak ada ada suara, suara. tuh cabut Ya, online. dia Wak. pergi. Dia pergi. Namanya ada ya kan? Itu Namanya cabut ada. online. Hati-hati sekarang. Cabut pun Itu bisa tak pakai daring. tidak dideteksi pun tak bisa. Iya, nah susah. Ya Allah, Nah, betul, jangan-jangan betul, sekali betul. dibuka siapa dah dalam tuh kan. Nah, Yang begitulah. penting mikrofonnya dia matikan, kameranya dia matikan, ya sudahlah, pergilah dia kemana. Ya, entah dia tadi mending kalau dia lipat kain tadi dia masak tuh mending. Dia tak ada kat situ. Dia pergi kan. Dia bercewek kat sana segala macam tu kan susah. Nah, jadi kalau menurut Cik Puan ni kan kalau Puan pergi menjaring, singgah sebentar dekat lapangan. Kita belajar ni kan banyak dengan daring. Apakah kualitas dapat terjaminkan? Pengalaman saya sampai saat ini untuk kualitas kayaknya nggak akan, belum semaksimal seperti kita di kelas. Gitu. Itu tuh kan. Belum semaksimal seperti tadi kelas. Ada saya dengar isu bahwa kita bakalan di online kan ya Pak. Nah, itu dia. Nah, itu permasalahan Saya berat jadi tuh Pak, menurut saya. Ya. Kayaknya tuh menjadi permasalahan Ya. berat bagi kita. Menurut Ibu sepakat tak kalau di online kan seumur hidup? Sampai saat ini saya merasa ketika kita bisa belum beradaptasi sepenuhnya dengan peronlinean itu, dengan segala Peronlinean, ya, ya, betul. ya kan, peronlinean itu segala hambatannya, segala masalah-masalah yang muncul baik di kita maupun baik Tapi di kan zaman ini kan sudah maju. Sekarang ada ojek online, ya kan, Ya, makanan benar. pun online, dan taksi Itu online. bisnis. Oh, bisnis. Itu bisnis. It's different, Jodoh ya? online Iya, kata. ini adalah Jodoh online. Oh, ya, itu ada Tinder. Tinder katanya ada. Ya. Kalau jodoh online Tinder ada. Saya tak main macam gitu. Iya, karena Bapak udah laku ya. Betul. Saya dah laku soalnya. Tapi saya nggak main Tinder loh, Pak. Iya, Saya nggak main. Oke. Yang di itu kan. Ya. Saya nggak main itu loh. Oh ya, jadi Berarti kan, Bu. kalau sekarang dunia kita berkembang, apakah perkembangan dunia itu kan apakah semestinya harus juga digunakan di pendidikan? Kalau untuk pendidikan ada beberapa bagian yang mungkin bisa digunakan untuk memanfaatkan fasilitas online itu. Tapi kalau untuk yang namanya pembelajaran face to face secara kontinu gitu ya, mungkin itu saya rasa harus mempunyai sosialisasi dan kita harus beradaptasi yang lebih lama. Betul. Karena problematika kita aja, corona masuk ke kita itu mungkin di awal tahun ya, baru ada permasalahannya di Maret, di awal Maret baru kita dirumahkan. Nah, lalu tiba-tiba awalnya kita lagi di kelas, minggu depan kita langsung dirumahkan, langsung sistem daring, bla bla segala macamnya, itu kita nggak dapat pembekalan. Terus hambatan-hambatan kita belum punya solusinya. Tadi yang kayak ada nggak sih handphone sekaligus kuotanya gitu. Terus satu lagi menurut saya ya Pak, dari sudut pandang saya, ketika kita semuanya tuh di online kan, untuk khususnya buat mahasiswa itu nggak usah lah untuk mahasiswa, untuk anak SD apalagi ya kan, gimana sih pembauran mereka, sosialisasi mereka itu gimana? Jadi tak jumpa kawan-kawan, nggak punya kawan. Betul. Akhirnya orang yang tipikal yang suka di rumah saja, tipikal introvert ya, yang lebih suka menyendiri, mereka akan Kaum rebahan. Kaum rebahan. Ya, ada kaumnya lupa deh. Ada kaum hawa, kaum adam, yang terakhir ketika Kaum ada rebahan. Betul. Nah, mereka akan lebih nyaman dengan situasi Benar. seperti itu, tapi mereka akan takut dengan keramaian. Nah, itu. Mereka akan juga sulit kan yang namanya
yang namanya semacam harus tampil di depan umum, ya kan? pemalu nanti jadi dia. Iya, dan Tak akhirnya seronok, mereka akan terhambat. Ya. Ada plus minusnya sih Pak. Cuman sampai saat ini yang saya perhatikan, kalau untuk pendidikan secara langsung ya, penyampaian dari si pengajar dan mahasiswa ataupun mahasiswa belum optimal lah kalau untuk online, karena kita belum ada sosialisasinya. Kita masih butuh adaptasi yang panjang gitu untuk ini dipatenkan. Betul. Jadi tak seru tak seronok. Kalau kita dulu main candang kat lapangan, main goli kat lapangan, sekarang tak bisa main candang online, Wai. Main taktik lah, Wai. Istirahat, kita istirahat bisa ke kantin, apa segala macamnya. Sekarang main taktik gitu kan, main taktik. Main goli online tuh, goli campak mana kan susah kan. Main kaleng online tak bisa kan gitu. Kalau kita dulu sedap masa-masa gitu. Betul. Kan? Jadi ya intinya Wai, pelajaran daring kalau memang dipatenkan sebenarnya itu masih belum bisa lah. Jauh dari kata maksimal sebenarnya. Apalagi kita berbeda wilayah tuh berbeda fasilitas sarana itu berbeda sekali. Di Pulau Jawa seperti apa, Pulau Sumatera seperti apa, itu berbeda sekali. Jadi kalau kata orang lain itu tepuk dada tanya selera. Nah, tepuk dada tanya Jadi kita mesti tahu dulu diri kita macam mana, jangan dipaksakan kan. Nah, karena nanti kalau besar pasak daripada tiang tuh kan. Nah, atau besar nasi daripada sudu, ya kan? Besar nasi sudu tuh pah deh. Itu mengada-mengada, artinya berharap untuk support orang dengan ide yang geliga, tetapi pada kenyataannya itu tidak sesuai. Jangan sampai besar nasi daripada sudunya. Bahkan ibu dosen saja mengalami kendala banyak itu menghadapi mahasiswa loh. Mahasiswa itu kan harusnya kepintarannya di atas rata-rata sudah bisa menyesuaikan. Justru penyesuaian teknologi, penggunaan teknologi pun belum tentu semuanya mereka menguasai. Betul. Ini harus di mana ya Bu? Ini nanti ininya nggak bisa loh Bu. Betul. Ini kenapa ya? Akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya itu karena terlalu banyak main taktik tadi itu. Taktiknya. Silakan disambung lah. Baik, Wai. Saya ada satu pertanyaan khusus ini, pertanyaan khusus sebagai seorang perempuan. Kita tahu bahwasanya yang dinamakan sebagai emansipasi wanita. Saya selalu tertarik dengan emansipasi wanita ini. Iya. Dan tertarik pada wanita, betul kan? Pastilah. Dan selalu ingin mencari pendapat dari seorang perempuan tentang emansipasi wanita itu seperti apa harusnya wanita emansipasi itu di zaman milenial zaman sekarang, yang dimana berharap untuk serata laki-laki dan perempuan itu harus disamakan. Itu dari segi apa? Apakah hanya segi pandangan atau apakah segi pekerjaan atau hanya sebagai mitos belaka emansipasi wanita ini berlakunya sampai sekarang ini? Menurut Ibu nih yang sudah malang melintang di melintang dunia dan perwanitaan ya. Perwanitaan pastinya malang melintang. Jadi dunia perwanitaan jelas lah, di wanita soalnya. Seperti apa sih emansipasi wanita itu di mata Ibu? Apakah benar-benar bisa tercipta dengan baik? Benar-benarkah terjadi keadilan antara perempuan dan kaum laki-laki di semua bidang? Nah, semua bidang ya. Di semua bidang. Kalau menurut pendapat saya dari sudut pandang saya sebagai seorang wanita, bahwa sebenarnya emansipasi wanita itu memang sangat diperlukan. Kenapa? Wanita itu memang harus, bagi saya mungkin dari faktor keluarga juga ya, dan karena saya juga pernah merantau selama 6 tahun. Macam film tahun. Merantau merantau ya Pak. Merantau 4 tahun. Terus 4 tahun di Padang, 2 tahun itu di Jogja. Banyak hal ternyata ketika kita berpisah dengan orang tua, kita itu harus bisa apa aja gitu. Benar. Bisa apa saja dan kita bisa apa saja. Kita harus bisa bagaimana menjaga diri kita dengan baik gitu. Terutama waktu itu saya juga berkuliah di Padang. Yang jelas Ibu bisa masak lah ya. Alhamdulillah saya bisa masak. 6 tahun tak bisa masak dari zaman dulu belum ada ojek online. Itu belum harus masak. Nah, di sana itu ketika saya di Padang, kebetulan yang namanya Padang itu budayanya masih sangat cukup kental ya. Dimana jam 9 malam itu pintu pagar udah ditutup. Jadi sehingga tuh yang namanya untuk bisa membebaskan diri tuh nggak bisa gitu. Jadi memang saya sebagai seorang perempuan tuh dari keluarga saya sudah diajarkan bagaimana bisa mandiri, terus saya juga bisa menjaga diri saya sendiri dengan baik sebagai seorang perempuan, bisa menghargai diri saya juga. Dan ketika saya
terjun ke apa ya namanya dunia pekerjaan, bukan terjun ke politik ditambah lagi 2 tahun saya di Jogja. Di situ saya melihat memang perempuan harus bisa apa saja tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Jadi kembali lagi tadi yang ke terakhir. Melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Catat ya. Karena gini. Jangan berlebih pula. Tapi banyak orang yang bahkan yang bilang, Epi bisa masak nggak sih kayak tadi? Bisa masak ya kan? Bisa masak nggak sih? Kayaknya Epi nggak bisa masak. Alhamdulillah bisa gitu. Alhamdulillah bisa. Kayak lapar ini ya betul karena hampir saya temukan itu jikalau follower Instagramnya di atas 1000 tuh tak bisa masak. Jangan dulu. Nanti besok tertantang dulu. Tertantang. Semua yang Instagramnya 1000 dia masak semua. Dia ngantar ke kita semua. Bisa ini nggak? Bisa itu nggak? Gitu kan? Ya memang apapun itu yang namanya perempuan sebagai seorang wanita itu memang sebagai kodratnya dia emang tidak boleh melupakannya. Meskipun pendidikannya sudah setinggi apa, terus pekerjaannya sudah di mana, sudah sepopuler apa gitu. Karena kembali lagi yang namanya perempuan memang ada kodrat asalnya seperti di rumah bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan lain dan sebagainya. Seperti itu. Betul. Jadi kalau anak-anak kos nih Bang, saya yakin sudah bisa masak Indomie minimal. Beda orang merantau, beda dengan orang yang merantau sama orang yang mungkin hampir hidupnya dari dia lahir hingga dia besar sama orang tuanya aja, Pak. Nah, oke, itu dia ya. Iya, karena saya merasa sendiri ya, orang yang merantau dengan orang yang di rumah saja dengan orang tuanya, mereka pasti tingkat manjanya, ini untuk perempuan ya, tingkat manjanya cenderung dia akan lebih manja ketika dia tidak pernah lepas dari orang tuanya. Itu yang perempuan ya? Iya, untuk perempuan ya. Terus ketika seorang perempuan dia harus lepas dari orang tuanya dan merantau, entah itu bekerja, entah itu kuliah, mereka pasti harus mengurus diri mereka sendiri dengan apapun itu dia harus bisa, ya kan? Sampai angkat galon juga harus bisa, ya kan? Strong. Iya, dengan kondisi yang hingga kondisi sulit apapun dia harus bisa mengambil keputusan sendiri di dalam hidupnya. Nah, itulah pembelajaran saya ketika kita merantau terus kita kembali lagi ya alhamdulillahnya pembelajaran kehidupan juga dari hasil merantau itu dapat kembali lagi yang bisa diaplikasikan untuk saat ini. Jadi bernas sekali. Jadi ibarat kata sebuah pantun itu, asyik kakap dengarlah kakap, ya kan? Kakap dipancing jual di pekan. Asyik lama kita bercakap-cakap, banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. Jadi sebelum kita tutup nih, betul juga kita ada satu pantun lagi kata orang tuh kalau puan pergi ke kota hendak melihat bunga di taman, tetap padu padankan emansipasi wanita, jati diri perempuan jangan dilupakan. Jadi perempuan harus bisa apa saja, tapi tetap harus mengingat, tetap terus menyebut dirinya sebagai seorang perempuan. Dan jangan lupa menikah. Jangan lupa menikah. Ya, itu saran saya. Jadi kembali lagi kepada kata tadi yang dari orang tuanya Bu Selvi ini katakan dari awal-awal, sejauh manapun pergi, tetaplah pulang menjadi seorang perempuan yang mendidik. Betul. Baliklah ciau pada perahu dia. Betul sekali. Itu demi anak bangsa ya, bukan hanya anak bangsa tapi anak tangga. Anak tangga dan anak sendiri. Sebelum kita berakhir, cik-cik dan tuan-tuan dan puan sekalian, kita mau sedikit quick answer. Jadi agak jawab cepat. Agak jawab cepat, awak atau saya bertanya? Silakan. Jadi ini harus dipilih Bu Selvi. Tidak boleh dipilih dua-dua. Harus pilih salah satu dan tidak boleh ada alternatif ketiga. Oke. Sip. Menikah atau karir? Menikah. Harus. Berarti bagaimanapun perempuan harus menikah. Tetap kembali menjadi perempuan. Itu dia, betul. Ganteng atau mapan? Mapan. Ganteng atau mapan, ya kan? Alhamdulillah dua-dua bukan kategori saya. Sama lah. Ada sebenarnya kategori saya tapi segala saya kira quick answer itu sajalah. Apa pakai dia? Yang terakhir adalah quick answer-nya adalah Harapun atau saya? Tak. Nanti dia pilih saya atau pilih awak, repot kita wai. Terpaksa bercakap berkelahi. Baik CCY semua, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Terima kasih kepada Bu Selvi Pauzar yang sudah memberikan inspirasi kepada kita. Ya, kaum laki-laki juga dan juga sudah pasti untuk kaum perempuan yang menengok channel kami ini. Semoga termotivasi
tetaplah berkarya, Betul. tetaplah belajar, tetapi jangan lupa balik ke rumah sebagai seorang perempuan. Betul sekali. Jadi jangan lupa like, comment, share. subscribe. Saya Bang Goji dan Saya Hang Rabon. tetap di channel kami Pandantun. Pandantun, Suka-suka suka-suka dengan dengan Pantun. Pantun.